شيئا لله يصلح أحوالنا ويبلغنا آمالنا، فتقبلون عندكم يا رجال الله. اللهم اجعلهم يأخذوا بأيدينا يا رب. آمين. رجال الله رجال الله عيننا بعون الله وكونوا عوننا لله عسانا الله بفضل الله. آمين. Inshallah they take by our hands. Inshallah they make shafa'ah for us. Ameen. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. خذوا بأيدينا يا ساداتنا الكرام واشفعوا لنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. You need a means to go to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. We are not pure enough to be in that pure presence. Don't think that you can go right away. Or maybe see a burning can not burning. I'll say a few sentences so you can catch. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan pernah kita mengira atau meyakini diri kita akan mampu langsung begitu saja berdekatan dengan Rasulullah SAW. Karena sesungguhnya untuk berdekatan dengan Rasulullah SAW pun kita membutuhkan madad, membutuhkan support, membutuhkan wasilah, membutuhkan jembatan, yaitu para rijal Allah, para aulia Allah. Demikian juga nanti perjalanan kita yang lebih jauh dari itu, kita selalu memohon dukungan daripada aulia Allah, rijal Allah, hamba-hamba Allah yang telah dijadikan kekasih Allah. We are not pure enough to be in their presence. Kita belum sedemikian murni atau suci sehingga bisa dengan mudahnya hadir di dalam kondisi seperti itu. Allah subhanahu wa ta'ala's holy name is Al-Quddus. Salah satu asma Allah adalah Al-Quddus, the most pure. Yang maha suci. Sayyidina Musa alayhi salam was in Al-Wadi Al-Muqaddas, the pure valley. Sayyidina Musa alaihissalam saat itu berada di suatu lembah yang suci. Sayyidina Musa alaihissalam was told, take off your shoes, no dirtiness here. Beliau alaihissalam, Allah perintahkan untuk menanggalkan, untuk melepaskan sandalnya, terompahnya di situ. Dirtiness is not accepted in the presence of Allah subhanahu wa ta'ala, otherwise you cannot be there. Karena sandal atau terompah itu mensimbolkan adanya hal yang kotor, yang tidak suci, dan Allah memerintahkan beliau Nabi Musa alaihissalam untuk menanggalkannya, untuk melepaskannya. Don't think you can reach Allah directly as they say. Itu Allah subhanahu wa ta'ala kepada seorang Nabi, Nabi Musa alaihissalam. Lalu bagaimana dengan kita? Jangan kita pernah berpikir suci, bahwa kita sudah berada di makom yang suci. Take off your shoes. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan di dalam firman-Nya, lepaskan terompahmu, sandalmu, lepaskan di situ. Awliya Allah have explained it was the shoes physically, but also the shoes that you carry internally. Aulia Allah, para hamba Allah, para kekasih Allah menjelaskan kepada kita semua itu bukan saja sendal dalam artian fisik, tapi juga sendal dalam artian ruhani. The dirtiness we carry internally. Yaitu sesungguhnya apa-apa yang tidak suci atau apa-apa yang kotor di dalam diri kita. What are these two internal shoes? Apa dua itu? Karena sendal itu kan sepasang, ada dua sendal, kiri dan kanan. Dua ini apa di dalam diri kita yang tidak suci itu apa? It is al-qalib wan nafs, the body and the ego. Yaitu al-qalib dan body kita, tubuh kita sendiri, dan ego kita. The body is full of animalistic desires, quwwa bahimiyah, the power of bahaim, animals, cattle. Zahiriyah kita telah di dalamnya ada unsur-unsur hawaniyah, unsur-unsur hewan, unsur-unsur binatang. Eating, drinking, mating. Hal-hal yang termasuk makan, minum, dan lain sebagainya itu termasuk di dalam sifat-sifat hawaniyah atau hewaniyah. Syahwatul haram. Syahwat juga termasuk di dalamnya. That this body carries that syahwat and it wants to fulfill that syahwat. Tubuh jasad fisik
adalah yang menampung itu semua. So Allah subhanahu wa ta'ala was telling him, leave shahwa aside, take the dirty desires of pleasures other than my divine presence aside. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Sayyidina Musa alaihissalam saat itu, tinggalkanlah sifat-sifat kebinatangan, hewaniah dari dirimu. And the other dirtiness, the two dirtiness, one is the body we said, the other is an-nafs al-ammara. Dan satu lagi adalah terkait dengan nafsul amarah yang sifatnya internal. تأمر بماذا سيدي صاحبي؟ ماذا تأمر النفس? What does the ego order you? النفس أمارة بالسوء. What is سوء? Hurt, harm. The ego orders harm. The ego orders harm. Karena ego itu pada esensinya selalu memerintahkan untuk kita menyakiti pihak lain. That is as awliyaullah have explained, al-quwa as-sab'iyya, the powers that you carry inside to harm others. Itulah para aulia Allah menjelaskan kepada kita, memberikan penerangan kepada kita sifat-sifat daripada nafsu itu, karena nafsu itu akan membimbing manusia untuk menyakiti sesama manusia. That is ghazab. Itulah ghazab. Syahwa wal ghadab. Syahwat dan ghadab, syahwat dan ghadab, kemarahan. If you are carrying shahwa in yourself, if you are carrying ghadab in yourself, you are not worthy to be in the presence of Allah subhanahu wa ta'ala. You have dirtiness on you. Kalau kedua itu masih melekat, nempel di dalam diri seseorang hamba, jangan pernah berharap untuk dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Awliyaullah have come to do what? To clean the dirtiness of shahwa and ghadab from our hearts. Itulah tugas para aulia Allah, para kekasih Allah, untuk membersihkan dua sifat itu dari manusia. When you become tahir, when you become pure of shahwatul haram, pure of ghadab nafsani, then you are tahir, you are pure. Ketika kita sudah mencapai tingkatan tahir, bersih dari dua tersebut, dari syahwat dan ghadab, dan dengan pertolongannya para aulia Allah, baru kita bisa melangkah ke titik yang lebih lanjut. When you are tahir, Syekh Sahib, you become hadi. Ketika bersifat mencapai tahir, mengingatkan kepada Syekh Sahib, maka seseorang bisa menjadi hadi, menjadi pembimbing atau pembina spiritual. These are the names of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah salah satu dari nama Rasulullah SAW, Hadi. Al-Tahir, Al-Hadi. Hadi. That is Taha. Taha. Tahir itu terdiri dari Taha. Ma anzalna alayka al-Qur'ana litashqa. When you become Taha, when you become Tahir and Hadi, Allah subhanahu wa ta'ala will support you with Quran. Di dalam surat Taha sudah jelas, di ayat 1 dan 2-nya, Allah memanggil Taha itu adalah baginda Nabi Muhammad SAW dengan Quran yang azim, yang agung, yang bersih. Ketika seseorang sudah masuk ke alam tersebut dengan bersih dari syahwat dan ghadabnya, maka dia bisa menjadi pembimbing umat. When you are not tahir, when you are not pure, you are not happy. Makanya kalau kita belum sampai ke level tahir, belum pure, belum murni, belum suci, jangan berharap untuk menjadi pembimbing. You will guide people to what pleases you, not what pleases Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau yang belum sampai tingkat toha atau tohir, seseorang akan membimbing manusia lainnya untuk menyenangkan dirinya saja, bukan untuk menyenangkan atau mendapatkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. You become a liar. Menjadi pembohong, menjadi kazab, menjadi pendusta. You say, I'm guiding to Allah, but you are kadhib, you are lying. You are guiding to yourself. Ngakunya kita membimbing, seseorang membimbing manusia umat untuk ke hadrat Allah. Nyatanya tidak seperti, tapi hanya untuk nafsunya semata. That is al-quwa nutqiyya, as awliya Allah have explained. Al-quwa al-bahimiyya, al-quwa al-sab'iyya, al-quwa nutqiyya. The animalistic characteristics and power. The sab'iyya means the lion, where they attack, kill, harm, maim, destroy, cut, slash, as our ego with the ghadab wants to do all of that. And then quwa al-nutqiyya, the speech, instead of being sadiq, it becomes kadhib. Quwa al-nutqiyya is
when we speak lying, we are shaitan. 3 karakter tersebut yang harus kita kenali. Pertama adalah karakter hawainiyah, makan, minum, semuanya, apapun yang kita lihat biasa dari hewan-hewan. Yang kedua adalah hewan ini ingin menguasai, ingin memiliki kerajaan, ingin memiliki zona nyamannya sendiri. Yang ketiga adalah melalui lisan, pengaruh daripada ucapan-ucapan yang pura-puranya membimbing ke jalan Allah, tetapi sebetulnya adalah untuk kepuasan dirinya semata. So the one that is not pure, he guides people to himself and he lies to them. Itulah ciri-ciri manusia yang hatinya belum pure, belum suci, belum murni. Dia ngaku-ngakunya membimbing manusia, tetapi betul sebenarnya untuk memuaskan dirinya sendiri, dan kemudian lebih parah adalah menyesatkan orang-orang tersebut. So shahwa has to go. Your desires for whatever is in dunya has to leave your heart. If you want to be a hadi, if you want to be a guide, dunya has no place in your heart. Oleh karena itu, kecintaan kepada dunia atau syahwat kepada dunia itu harus dikeluarkan dari hati kita, dari kolom kita, sehingga niat kita menjadi bersih betul-betul. Kita bersama manusia lainnya, membimbing manusia lainnya untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Dunya has to leave your heart. Dunia harus keluar dari hati kita. Are you hafiz, Sheikh Sahib? Are you hafiz or not? You know, Hafiz, Ustaz Sahib, Hafiz. okay. Who's hafiz? Sidi Abdullah. احفظ شيخ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. Don't extend your eyes to what we have given them from the roses of this world, from the flowers of this world, from the wealth of this world, so we can test them by what we are giving them. So Rasulullah ﷺ was ordered, وَلَا تَمُدَّنَّ, don't stretch your eyes to what we have given them. Perintah dan sabda Rasulullah SAW kepada kita semua sebagai umatnya. Is it in Surah Taha? It might be in the last, it's in Surah Taha, the last Ayat. few verses of Surah Taha. Dalam surat Taha tersebut, perintah Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah SAW, jangan pernah sekali-sekali kita memberikan kesempatan kepada pandangan kita, kepada mata kita untuk melihat hal-hal yang kemudian akan membuat celaka diri kita. And in another surah, I think Surah Al-Hijr, I recited it. You have to read juz of Quran, don't forget, Sheikh Sahib. Every day one juz of Quran. So I was trying to read one juz of Quran, I came across that verse in Surah Al-Hijr. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم. Don't stretch your eyes. Don't look at the Ferrari when it passes, okay? Don't go. Ooh. If you do that, that means you have shahwa. Did you look the money? Haram, Sheikh. You are order from Allah to Rasulullah. You have to follow that. If you want to be on the way of Taha, on the way of Tahir Hadi, you have to follow the way of Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was ordered, لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم. Don't extend your eyes. Don't stretch your eyes. Don't let your eyes follow to what we have given to them as pleasure. ولا تحزن عليهم in Surah Al-Hijr. And don't be sorry for them. Leave them. واخفض جناحك للمؤمنين. And take the mu'mins under your wing. So if you want to be a Taha, if you want to follow the way of Taha, we can never be a Taha. Astaghfirullah. That's why we say, Ya Sayyid, khud biyad. Take my hand. How can I be that? But if you want to be a guide, you have to be sure that you are Tahir min ash-shahwa wal ghadab. You are free from any desire that of this world, any anger in this world. Maulana Syekh Nur melalui tadi perbincangan dengan Syekh Sohib menganjurkan kepada kita semua untuk membaca setidaknya 1 juz Al-Quran per hari, setidaknya 1 juz. Memang itu harus dicoba dawam terus untuk selalu konsisten 1 juz per Al-Quran. Tadi ayat tersebut melintas di dalam hati saya dan
saya bacakan kepada kita semua di sini mengenai perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah di dalam beberapa ayat di surat At-Taha, yang artinya, janganlah sekali-sekali engkau tunjukkan pandangan matamu pada kenikmatan yang telah kami anugerahkan kepada beberapa golongan dari mereka sebagai bunga kehidupan dunia, agar kami uji mereka dengan kesenangan itu. Karunia Tuhanmu lebih baik dan lebih kekal. Ada juga ekspresi yang sama di dalam yang lain, surat yang lain, surat Al-Hijr. Tetapi esensinya adalah jangan pernah kita memberikan kesempatan kepada pandangan kita hal-hal yang sifatnya bisa memancing syahwat dan ego kita, sehingga kita berpaling daripada apa yang menjadi ridha Allah Subhanahu wa taala. Quran. Wahyu. Al-Quran itu adalah wahyu Allah. Rasulullah SAW has perfected his messenger. Allah subhanahu wa ta'ala has perfected Rasulullah SAW. Rasulullah SAW asked Allah subhanahu wa ta'ala, Ya Rabbi, how about my ummah? He said, tell them how to follow you. Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan baginda Nabi Muhammad SAW, dan Rasulullah mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan dirinya. Lalu Rasulullah SAW bertanya kepada Allah, bagaimana dengan umatku? Apakah engkau telah juga menyempurnakan mereka, ya Allah? Lalu Allah Subhanahu wa taala menjawab, mereka akan sempurna ketika mereka mengikutimu, ya ayuhan Nabi. Don't think Rasulullah SAW was imperfect before he became a prophet. Tetapi dengan ungkapan seperti itu, jangan pernah kita berpikir bahwa Rasulullah belum sempurna ketika ada ayat ini. Beliau sebenarnya sudah sempurna sebelum ayat ini keluar, dan yang mengekspresikan Allah menyempurnakan dirinya. Don't think he was imperfect before he was 40 and then he became perfect after he was 40. Jangan pernah berpikir bahwa beliau sebelum usia 40 ketika diutus secara resmi sebagai nabi, sebagai rasul, beliau belum sempurna. Lalu setelah 40, usia 40 itu beliau menjadi sempurna. Tidak demikian. Muhammad was praised in Azal, he is praised in Abad. He is Muhammad from beginning to end, from pre-beginning to after end. Beliau adalah Muhammad SAW dari yang tak berawal sampai yang tak berakhir, dan selalu dipanggil namanya di dalam azan yang akan berlangsung dari awal yang tak berawal dan akhir yang tak berakhir. He is always perfect, never imperfect. But Allah subhanahu wa ta'ala granted his wish that if they follow you, means the Quran, if they follow Quran al-Karim, if they follow Wahy, they will become perfect as you were perfect from pre-eternal to post-eternal. Beliau sudah sempurna dari alam-alam yang sebelumnya, tidak ada batasnya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita sebagai umat beliau sallallahu alaihi wasallam untuk mengikuti beliau yang diekspresikan dengan mengikuti wahyu Allah, yaitu Al-Qur'an Al-Karim, untuk mendapatkan sepercik daripada kesempurnaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So first thing the Shaykh will do is to take that shahwa away from you. Oleh karena itu mursyid atau syekh, pertama tugas yang akan beliau mereka lakukan adalah mengambil hawa nafsu atau syahwat dari hati murid-muridnya. He will tell you, leave your Gucci suit and put a turban on. Syekh dan mursyid akan memerintahkan murid-muridnya untuk meninggalkan semua hal-hal yang menjadi pandangan godaan-godaan tersebut, dan mulai untuk mengenakan turbannya. Gucci is cheap. I don't know. I never Versace. Huh? Leave your Versace suit pakaian-pakaian yang dengan branding yang ngetop, and wear Muslim clothes, Sunnah clothes. lalu menggunakan pakaian Muslim, baju koko ya, baju gamis, baju gamis garis-garis ya. He will tell you, leave your nice shaved face and let the beard grow. Oleh karena itu jangan terlalu mulus-mulus wajahnya, tumbuhkanlah janggut sebagaimana sunnah Rasulullah SAW. Are you able? That is dunya. The Versace suit is for you to look good in dunya. You're not going to wear Versace suit in akhirah. There's no Versace suit in akhirah. It's for dunya. This is zinatul hayat dunya. This is zahratul hayat, the glamour of this dunya, the glitz and bling of this dunya.
Branding itu seperti Versace itu hanya bling, kedipan mata saja, kenikmatan dunia yang fana ini. Di akhirat nggak ada kita pakai baju Versace. But Allah created people differently. Not everybody is gonna be a sheikh. You have to have different levels in dunya for this dunya to continue to work. If everybody went to the way of Allah, that's how awliya Allah have said. فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ. If He wants, He will guide all of you. But if all of you are on the way of akhirah, this dunya, it will crumble, will collapse. This is not hikmah, not wisdom. Memang hikmahnya dari Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia berbeda-beda, tidak sama. Bayangin kalau misalnya dunia ini manusia syekh semua, mursyid semua. Bisa-bisa dunia malah jadi hancur, berantakan. Itulah apa yang disampaikan oleh para awliya Allah. So Allah Subhanahu wa taala takes care of the guidance and takes care of the right way. And then He said there are other ways. And if He wants, He can all guide you to the right way. Read Surah Al-Nahl. Surah Al-Nahl, I think is verse number maybe 8. وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ. Allah Subhanahu wa ta'ala, He is the one that takes on to guide you to the right way. And so many of it is wrong way. And if He wishes, He will guide all of you to the right way. So that doesn't work, that doesn't happen. Otherwise, if all of us are in the way of akhirah, nobody's going to be getting the iPhones and the AIs and the Google. Nobody's going to be doing all that stuff that we need to continue to survive in dunya. Di dalam surat An-Nahl ayat 9 Allah berfirman, yang artinya Allah lah yang menerangkan jalan yang lurus dan diantaranya ada jalan yang menyimpang. Jika Dia Allah menghendaki, tentu Dia memberikan petunjuk kamu semua ke jalan yang benar. Jadi memang sudah hikmahnya kita diciptakan seperti itu. So He did not. So some have to do this work, but He guides the ones that He wants to do the other work. So if He guided these shuyukh to lead, you are leading your jama'ah, He guided you to lead the jama'ah. So my words are to you. If you have chosen this way, you have to be sure to be tahir. Oleh karena ini pesan pemimpin-pemimpin zawiyah yang membimbing majelisnya, yakinkan dan selalu bersihkan hati niat kita untuk benar-benar membimbing kebersamaan untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Keluarkanlah sifat-sifat hewan, nafsu, syahwat dari hati kita. Kecintaan kepada dunia keluarkan. Barulah kalau demikian Allah akan menerangi para ustadz, para guru-guru, para pemimpin zawiyah ini dengan sifat al-hadi yang benar-benar membimbing menuju jalannya ridho Allah Subhanahu wa taala. So yes, we all have these desires. Shahwa, ghadab, kadhib. Shahwat, ghadab, and kadhib, lying. Memang kita semua diciptakan sudah dengan 3 sifat tersebut. Itu sudah natural, sudah alamiah. Jadi memang ada syahwat, ada ghadab, ya ada marah, dan juga ada sifat dusta. Itu 3 itu sudah already ada di dalam, dan tinggal dikendalikan. Dan dengan bantuan madad dari rijalallah, dari para aulia, dari mursyid, insya Allah itu bisa dihilangkan, dikurangi sampai betul-betul hilang, sehingga benar-benar menjadi pembimbing bagi majelisnya. So when that comes to your heart, be awake. When it comes to your heart, you have to fight it off. Karena itu ketika tiba pembersihan tersebut dan hati akan mengenali dan merasakannya, betul-betul kita harus menjaganya dan tutuplah supaya tidak masuk angin. Be careful. Hati-hati supaya jangan masuk angin lagi hatinya. I think I'm trying to remember the verse. أصابهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. When shaitan touches you with shahwa, ghadab, and kadhib, when he touches your heart, you إذا أصابهم طائف من الشيطان تذكروا, they remembered. فإذا هم مبصرون, they are seeing now. So shaitan will come. I'm not saying that we are, mashallah, on the me too. Shaitan comes to me, shaitan comes to you. Shaitan will never leave us alone. He will come, but you will remember and you will see that, Ya Rabbi, I'm trying to do my best, but shaitan has come to me. Help me. You say, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Take this dunya. Whatever has come my way to deceive me, to trap me in this shahwa, in this ghazab, allow me to be from the tahir and take it away. Memang sudah kerjaan dan
jabatannya setan untuk menggoda kita semua. Semuanya memang akan digoda oleh setan, memang kerjaannya seperti itu. Tapi yang lebih penting bagaimana posisi kita ketika kita merasakan bahwa kita sedang digoda oleh setan. Setan akan menghampiri dengan pancingan-pancingan tiga tadi, dengan syahwat, ghadab, dan kazibnya itu dengan pembohong, maka dia akan menghampiri. Pada saat itu kalau terjadi kita harus benar-benar merasakan dan memohon kepada Allah, misalnya dengan kalimat ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala memberikan perlindungan agar kita terlepas daripada godaan setan yang ingin meniup-niup, memprovokasi tiga sifat tersebut di dalam diri kita. Because if you are not tahir, Allah will not accept your amal. You will be in the zawiyah months and years and hundreds of years. That amal will not be accepted. Karena kalau belum mencapai tingkatan tahir, belum suci, belum bersih, mau berapa tahun pun, berapa ratus tahun pun kerjaan di zawiyah, di majelis, itu juga tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW has said that. He said, "Inna Allah tayyib, la yaqbalu illa tayyiban." Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala is Quddus. Allah Subhanahu wa taala is pure. Allah Subhanahu wa taala is high. And Allah Subhanahu wa taala does not accept anything that is not pure and high only for His presence. Inna Allah tayyib, la yaqbalu illa tayyiba. Does not accept anything except the pure amal. Rasulullah SAW mewasiatkan, menjelaskan kepada kita sebagai umat beliau bahwa Allah Subhanahu wa taala itu maha suci, maha tinggi. Maka dia Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima amalan-amalan yang tidak bersih, yang tidak suci, apalagi amalan-amalan yang di dalamnya ada kecirian daripada tiga tadi, syahwat, ghadab, dan kazib. Be careful. Be careful. I heard it from Maulana Sheikh Hisham many times. That I'm trying to remember the surah, but I can say that inshallah you can remember. وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ. We came to see what they have done. فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. We made it dust particles. We destroyed it, devoured it. It became all dust particles. وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. We came to what they have done from amal. MashaAllah. Allah Shaykh Hisham always used to remind me and remind others that Allah Subhanahu wa ta'ala is capable to destroy all the amal you have done if it was not correct amal. Your life went for waste. Your life went for the desires of yourself. You claim to be a big one, but rather you were working for the desires of your lower self, of your nafs. So Mawlana said, be careful that your amal does not become haba and thrown in your face. Dust particles. Maulana Syekh Hisham kembali mengingatkan kepada kita semua, juga kepada saya menurut dalam penjelasan Syekh Nur, hati-hatilah dengan amal kita, karena Allah Subhanahu wa taala dengan sangat amat mudahnya menghancurkan, memporak-porandakan, dan membuang amalan-amalan yang niatnya tidak bersih, yang ditujukan tidak kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi amalan-amalan apapun yang sebenarnya untuk memuaskan diri sendiri. Because in Surah Al-Furqan, if you want to open it, it's the beginning of Juz' 19, 1, 2, 3 or 4 verses down. So find the beginning of Juz' 19. وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ. God. They are shuyukh. They think they are doing something good for the ummah, and they realize they have done it for themselves. خير مستقرا وأحسن مقيلا. Read Juz' Quran every day. You memorize these verses, and not only read and not understand, read the meaning, so you can benefit. If you want to follow Rasulullah SAW, he brought Quran for you, not for him. He is already perfect. He already reached Allah Subhanahu wa Taala, not now, from azal. When Allah Subhanahu wa Taala, I heard from Maulana Sheikh Nazir, since when is La ilaha illallah? Since when? Al-Furqan ayat 22, di situ disebutkan bahwa itu yauma yarawna wa qadibta ila, di dalam
surat Al-Furqan ayat 23, kami perlihatkan segala amal yang mereka kerjakan, lalu kami jadikan amal itu bagaikan debu yang berterbangan. Yaitu amal yang barusan tadi. All done. MashaAllah, you did zikr so many years Haba amal. in your face. I went to Hajj and Umrah and I took all my followers with me. And your face. Haba'an manthura. Because the niyyah, the intention was not khalis. The niyyah was not pure for Allah. You made a partnership there. It was for Allah but also was for your ego. So that is shirk. Ini syirik yang tersembunyi, amal-amal yang memang ada unsur tujuan Allahnya, tetapi juga ada unsur untuk diri sendiri, untuk memuaskan diri sendiri. Ibadah apapun, haji, umroh, majelis, pengajian, dan lain sebagainya, ada unsur untuk Allahnya, tetapi untuk dirinya sendiri ada, dan itu adalah syirik. Sesungguhnya itu syirik. So Sidi Sahib, they are not in the hot seat, you are in the hot seat. Hati-hati Syekh Sohib, Okay. kursi panas. You are in the hot seat, I am in the hot seat. You think it's fun to be in the hot seat? Try it. In Akhirah, not here. Here it's fun, yeah. Hati-hati dengan kursi panas. Memang enak di dunia, tapi nanti di akhirat, kalau tidak segera memohon madad daripada aulia Allah untuk membersihkan, akan menjadi resiko yang sangat besar. Maulana Sheikh Nazim said they don't take the sheep to court, they take the shepherd to court. Maulana Syekh Nazim mengatakan, kalau ada kesalahan kepada sapi-sapi yang digembalakan, ya bukan sapinya naik ke pengadilan, ya pengembalanya yang ada di sapinya nggak salah apa-apa. If you are the imam, you're responsible for everybody behind you. Their namaz is according to your namaz. If your namaz is deficient, they will ask Allah subhanahu wa ta'ala, they will say, Ya Rabbi, our imam was stupid, he did not make it correctly, we want our sawab from him. Contoh sebagai sholat, ya, imam sholat misalnya, ya. Lalu dia salah imamnya itu, lalu nanti di akhirat makmumnya akan menuntut, saya tidak mau seperti ini, kenapa saya yang salah? Padahal saya cuma mengikuti sebagai makmum. Oleh karena itu pahala-pahala dari sang imam itu buat saya. MashaAllah, everybody wants to be imam. Sekarang ini semua orang pengen jadi imam. All of these people behind you will beat you on the day of judgment. Padahal itu ancamannya sangat berat nanti di Yaumul Hisab. Say, Ya Rabbi, this is one. He did it wrong. I was sheep. I was behind following. I want my hasanah from him. Give it to me. Nah, nanti kalau makmum itu tinggal nagih aja, saya kan cuma ngikutin. Yang salah kan yang diikutin. Makmum nanti nagih. Semua kebaikan dari imamnya, imam saya buat saya aja. That's why Rasulullah SAW said, don't rush to be imam. Yeah, muazzin is great. Be muazzin. Call the azan is better. Because everything that hears your azan will be your witness on the day of judgment. Rasulullah, That you said Allahu Akbar, Allah. That you said Shahada, that you called azan. Not only men, but also hajar and shajar. The rock and the trees. oleh karena itu orang yang muazzin, azan, itu jauh lebih beruntung. Karena suaranya diikuti oleh siapapun, bahkan oleh batu dan pasir, pepohonan, tumbuh-tumbuhan, semualah. Dan itu nanti akan menjadi saksi di akhirat bagi muazzin yang suka azan. So you know all of this. I'm not teaching you something, but I'm reminding you. I'm reminding myself. That's what our shuyukh have. They were always saying, "Wadakir." Remind. Don't take them as like they don't know. I'm teaching them. They know all that stuff, but they forgot. Maulana Syekh Nur mengucapkan, saya bukan ngajarin teman-teman kalian semua, saya hanya mengingatkan. Sebetulnya apa yang saya sampaikan ini kalian sudah tahu semua. Kita semua perlu saling mengingatkan, termasuk diri saya. Dan guru-guru kita, Maulana Syekh Hisam, itu selalu tidak berhenti juga mengingatkan kepada saya dan kepada kita semua. Dan saat ini saya sampaikan kembali kepada kita semua agar menjadi manfaat. Yes. The order of Allah Subhanahu Wa Taala, the order Amr. وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Remind, certainly when they remember, it will benefit the mu'mins. Perintah Allah Subhanahu Wa Taala di wahyunya, fadzakir, saling merimain, mengingatkan satu sama lain.
agar kita menjadi hamba-hamba yang beriman. So Sheikh Sahib, there's an exit. You can retire. Ini kursi panas dipertimbangkan lagi. Kalau misalnya belum bisa, I'm done. I don't want to do this. I don't want to be in the hot seat. Can you do it? No, because we love dunya. Bisakah pensiun? Tidak, tidak bisa pensiun karena kita mencintai kegiatan-kegiatan di dunia ini. What do you mean I'm not sheikh anymore? No, no, no. What do you mean I'm not the muallim anymore? No. That's why when murids or when qada, when judges and big one princesses and sultans, they came to awliyaullah put on them, as we know from Turkish stories, that he put on one qadi, Aziz Mahmoud Hudai, he put on his shoulder a liver. And he said, go to the market, oh judge, with your fancy clothes and sell, and the livers were dripping blood. Go to the market and sell in front of everybody that knows you, sell that bloody liver. That is dunya. Ada sebuah kisah, ini wali Allah di Turki, Aziz Mahmoud Hudai. Untuk kita kalau mudah-mudahan bisa ziarah ke sana sama-sama. Amin. Dan banyak sekali para petinggi-petinggi pejabat di zamannya itu menghampiri wali Allah ini ya, Aziz Mahmoud Hudai. Dan dia punya kegemaran untuk menguji kecintaan dari pejabat-pejabat ini, naruh di pejabat-pejabat ini apa itu? Jeroan ya. Jeroan sapi itu. Ini kamu bawa nih jeroan nih gitu. Kamu coba jual itu di pasar tuh. Dan menguji. Ya, padahal ini orang-orang pejabat dengan level yang tinggi ya. Jadi jeroannya mentah-mentah, darahnya mengucur. Ya tahu lah di jeroan kita kan nggak bersih gitu. Untuk menguji pejabat-pejabat tersebut. So he left the dargah of his sheikh, the zawiyah of the sheikh. He left the zawiyah of the sheikh, and he went to hide behind the wall first. He didn't do it. Dan orang ini seorang qadi ya, seorang hakim ya, seorang hakim yang pejabat lah gitu. Dia udah ditaruhin di ininya di bahunya yaitu jeroan, dia tidak melakukan itu karena mungkin malu ya. But the livers are on. They put the livers on him, and he left the zawiyah. But he was hiding behind the wall, and he was looking. Who is in the market? Do I know them? Do they know me? Who is there first? Lalu karena memang sudah kadung dikalungin oleh Aziz Mahmoud Hudai itu, dia ngintip-ngintip ya di balik tembok ke pasar. Ini nanti di pasar ada yang kenal saya nggak nih? Saya bawa ginian nih, bawa jeroan sapi di bahu saya. Tahu malu dia. That was the fight between him and Shaitan and his ego. Ini adalah pelajaran bagi kita semua dan ujian dari Aziz So the Mahmoud. fight with Shaitan was going on behind that wall. Di belakang tembok dinding itulah sedang ada peperangan setan, ego dan dirinya sendiri. I am this big one. I am this big alim. I went to school. I have diploma. I know this and I know that. You're telling me I have to go like this? This is the ego telling Wali Aziz Mahmoud Hudai before he became wali. Nah oleh karena itu dia bingung ya, jadi berpikir pada diri sendiri, waduh gimana nih, gengsi dong, saya dengan ranking seperti ini, tapi saya mau bawa jeroan di leher saya, nanti saya jadi dapat malu dari masyarakat. Ini ujian bagi Aziz Mahmoud Hudai ketika dia belum menjadi seorang wali. But he did it. He followed the order of his sheikh, and he did it. It was very, very hard for him. They made a movie, and the actor did a good job. People were laughing at him. The kids were smacking him. They said he went crazy. Because really, if you want the way of Allah, they will say you are crazy. Nowadays. Ujian itu dilalui dengan baik oleh wali Allah Aziz Mahmoud Hudai tersebut. Dia tidak menuruti hawa nafsu egonya. Dia menerabas tembok gengsinya dan dia lulus. Dan ini sudah pernah dibuat filmnya dengan sangat bagus, dengan ekspresi yang bagus, yang sehingga kita bisa melihat pengalaman ini. So when he followed the order of his sheikh, that love of that shahwa in his heart disappeared. That dunya, shahwa the dunya disappeared. Oleh karena itu ketika dia mengikuti perintah dan ujian dari syekhnya, dari mursyidnya, menanggung malu dan segala macam gengsi dan lain macam, dia lulus dan dia mendapatkan ranking wali Allah. Dia harus berperang, diketawain orang-orang di pasar, dilemparin batu sama anak kecil dan lain sebagainya.
dia bisa lewati itu semua karena dia patuh kepada syekhnya. The love of looks, the love of power, the love of fame disappeared from his heart. Semua kecintaan untuk dunia, popularitas, jabatan lain sebagainya akhirnya hilang dari hatinya. And also the ghadab disappeared. Demikian juga dengan sifat gadab, marah, cepat emosi. People making fun of him, people slapping him, people kicking him. That ghadab in himself to kick back, slap back, insult back also disappeared. Ada orang-orang yang mengolok-olok, ada yang lemparin, ada yang nendang-nendang, nepak-nepak. Dia cuek aja, tenang aja. Itu hatinya sudah bersih dari sifat gadab. That is the madad he sings. Itulah yang tadi dinyanyikan tentang madad. Without the madad you cannot do it. Tanpa madad kita nggak akan bisa melakukan itu. What you need to do is do the first step. Apa yang kita harus lakukan adalah langkah pertama. Man taqarraba ilayya shibran, taqarrabtu ilayhi ba'an. If you approach me this much, I will approach you this much. If you step towards me, I will come running to you. That is the madad. Madad itu secara lebih implementatif adalah bagaimana seseorang yang ingin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala selangkah, Allah Subhanahu wa taala lebih dari itu mendekati orang yang atau hamba yang ingin mendekati Allah. There is no madad without the first step. Tidak akan pernah ada madad tanpa langkah pertama. And the first step is to say, I am doing the order of my sheikh. Dan the first step itu, langkah pertama itu adalah dengan niat bahwa saya mengikuti dan mentaati apa kata mursyid saya. And then power comes and takes all that shahwa, ghadab, kadib, hiqd, hasad, all that dirtiness. Take off your shoes. Leave the dirtiness. All dirtiness leaves your heart. Pada saat itulah hati akan diterangi melalui cahaya dari mursyid kita, dari syekh, untuk menghilangkan 3 sifat-sifat jelek itu dari hati kita. So Sheikh, I feel sorry for you. I feel sorry for him. I felt sorry for myself when my father passed away. For 3 months I felt sorry for myself. I did not want it. Oleh karena itu saya merasa menyesal juga kepada siapapun apa yang saya katakan saat ini, termasuk kepada diri saya sendiri. Dan ketika Maulana berpulang, wafat 3 bulan, saya merasa tidak nyaman dan merasakan hal-hal penyesalan. You can go back. I did not give bay'ah to anybody for 2-3 months. When Maulana Sheikh Nazim passed, the next day bay'ah was given. They were rushing. I felt sorry for myself. I don't want to be in the hot seat in akhirah. Saya tidak memberikan bayat kepada siapapun. Iman. Where's the iman of akhirah? Running. Bay'ah, 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 bay'ah. What's the... Hold on. What happens if you give the bay'ah? Did you think? Are you lying to them? Are you betraying them? They're trusting you. They're trusting you to take them to Rasulullah. Are you able to take them to Rasulullah? Be honest with yourself. Saya tidak memberikan bayat selama 3 bulan dari sejak Maulana Syekh Hisam wafat. Ketika Maulana Syekh Nazim wafat, semua orang memberikan bayat, semua orang obrol bayat. Tetapi apakah mereka yakin? Apakah benar-benar mereka yakin benar-benar bisa membimbing orang-orang itu ke jalan Rasulullah untuk bersama hadirat Rasulullah SAW? Itu suatu perbuatan yang kemudian hari akan dipertanggungjawabkan dan harus dipertanggungjawabkan di yaumul hisab, di akhirat. Look, is there somebody else that can take them to Rasulullah? Lihatlah, apakah ada yang lain yang bisa membawa kita ke hadirat Rasulullah SAW? No, because hubb dunya is in their heart. They're not looking for somebody else who is capable to take them to Rasulullah. It's not me. They should have said that. Or anybody should have said that. Be honest with yourself. Otherwise, you're lying to yourself first. And to people inside. Oleh karena itu, hati-hatilah kita dalam bermuamalah, dalam bergaul dengan sesama murid. Sebagaimana apa yang menjadi pengalaman dari Syekh Nur ini. Sangat berat tugas ini, apa yang telah diamanahkan oleh orang tua dan para mursyid kita kepada diri saya. Saya bertanya kepada diri saya, bagaimana nanti posisi saya di akhirat dengan kursi panas ini, dengan amanah ini, dengan mandat ini? Apakah benar saya bisa membimbing orang-orang itu ke jalan Rasulullah SAW? Mengingatkan kepada kita semua yang hadir di sini, kita membimbing orang, bikin majelis, yakinkan diri dulu, apakah benar kita sedang membimbing mereka ke jalan Rasulullah SAW? But because they are not alim,
They are not afraid. Justru itulah semakin tidak alim maka semakin nekat. إنما يخشى الله, Allah subhanahu wa ta'ala is telling you, إنما يخشى الله من عباده, Imam Sahib, العلماء. The ones that are afraid of such things are who? The ones that have the knowledge of such things, the alim. You cannot be wali and you are jahil. Wali is not jahil. You have to be alim. And when you are alim, you are afraid of the responsibility. Alim itu apa sih? Berilmu itu apa sih? Apa yang terangkan oleh Syekh Nur? Salah satu ciri daripada keilmuan dari alim itu dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut atas ketidakridhoan Allah Subhanahu wa taala. Semakin tidak takut kepada Allah, semakin dia tidak berilmu sebetulnya. Semakin tidak alim, maka dia semakin nafsunya menggebu-gebu untuk dunia ini. Oleh karena itu, orang yang tidak berilmu, dia cirinya dia akan punya ambisi untuk dirinya sendiri. Dia tidak menghiraukan tujuan ridha Allah Subhanahu wa taala. So you have to know, you see the one running very quickly after these kind of things, he is not alim, he is jahil. Orang-orang yang tidak alim, orang yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan bersifat buru-buru karena dia mengikuti ambisinya untuk memuaskan hawa nafsunya. They rush. I want to be something. They're rushing to be something. He's a jahil. He's not a alim. You have to know. Leave. Don't tell people. Leave that. But you have to know. Ini adalah apa yang disampaikan kepada Syekh Syahib dan kepada imam-imam zawiyah. Kita harus tahu kita berada di jalan yang mana. Keluarkanlah sifat-sifat yang sifatnya jahil dalam diri kita dan orang-orang sekeliling kita, sehingga kita betul-betul tahu apa yang kita lakukan itu adalah untuk mencapai Rasulullah SAW. For 2-3 months, I did not give bay'ah. No, I said I'm not doing it. I'm just doing what my father told me. Do zikr and do suhbah. But they pushed me. It's his fault. No, 2-3 bulan setelah wafatnya Maulana Syekh Hisham, saya sebenarnya malah lebih senang memimpin zikir, hatam kewajangan, ngumpul-ngumpul biasa-biasa saja. Sampai orang-orang memaksa saya untuk memberikan bayat. Yeah, not only him, everybody in America, Yeah. this guy too in UK and his people in UK. Here I didn't get much, alhamdulillah. So when they push you for the imama, you have no responsibility. You know that, right? Kalau ada yang When they maksa, push you, Ya Rabbi, they push me. Right? Isn't that right, Sheikh? If you are alim, you will understand that. kalau ada yang maksa-maksa gitu, seperti yang di Amerika atau apa yang di UK, di Inggris, mungkin di sini juga gitu, kalau terjadi, imbangilah dengan ilmu-ilmu tersebut. Dan dia sebetulnya yang dipaksa itu sebenarnya nggak salah-salah amat gitu. Tetapi tentu harus diimbangi dengan ilmu dan kesadaran apa tujuan daripada membimbing. So that's my excuse. Ya Rabbi, they pushed me. I did not want, they pushed me. I said, okay. To keep the rows, to keep the namaz, to keep the salah, to keep the munajat, to keep the mi'raj, to keep the huzur, to do that, it's okay, I accept. But then I have my excuse. But we have Maulana. He is supporting all of us. But don't rush to such things. It is the hot seat. It is you open the door of Jahannam for yourself if you are impure and you go through that position. Alhamdulillah, Maulana membimbing kita semua, membimbing saya menurut apa yang disampaikan Syekh Nur. Kita tidak akan pernah lepas daripada pembinaan dan bimbingan support daripada Maulana dari mursyid kita. Saya dengan peristiwa seperti itu, ya saya merasa karena dipaksa, ya saya punya dukungan dari Maulana. Oleh karena itu saya melaksanakannya dan mengimbanginya. Sesungguhnya saya lebih senang itu ngumpul biasa-biasa saja, mimpin zikir, ini itu. Oleh karena itu mengingatkan kepada kita semua, walaupun kita ada dukungan daripada mursyid kita, dari Maulana, tetap kita harus lebih lagi menekankan kesadaran kita. Bermajelis itu untuk apa sih? Jangan-jangan untuk memuaskan diri kita, hawa nafsu kita. Maka kita harus membersihkan hati kita dari itu. So we have to keep the jama'ah. Oleh karena itu kita harus mempertahankan jamaah. Keep the jama'ah. Keep the munajat. Munajat, Keep the salah. sholat kita terus Keep the rows. safnya dirapatkan. And keep the worship, the ibadah. Dan teruslah tingkatkan kualitas ibadah kita.
And keep yadullah. Dan yadullah selalu bersama Allah. Keep that because yadullahi ma'al jama'ah. Dukungan Allah akan bersama jamaah yang So selalu if you are bersama. pushed into something, Allah will help you complete it. Oleh karena itu ketika dalam kondisi tertekan, ketika kita berada di dalam kondisi yadullah ma'al jamaah, insya Allah Allah akan mendukung kita dan melindungi kita. So we stay together. Mari kita tetaplah bersama. Our imam is known. Our imam are known. We are not inventing something new. We are not claiming to be. We are following them as they put us in whatever position they put us. We try to do our best serving the ummah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and serving ibadullah. Kita ini bukan siapa-siapa, tapi kita beruntung punya mursyid, punya aulia Allah yang selalu mendukung kita semua. Mari kita rapatkan saf jamaah kita untuk selalu berjamaah dan beribadah dengan baik dan menuju ridho Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan kecintaan kita dan sifat-sifat yang 3 tadi diterangkan oleh Maulana Syekh Nur. Imam Sheikh Sahib, you see two people coming. This one has a Mercedes. This one motorcycle. Come. No, don't do that. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was sitting with fuqara as he was sitting with aghniya. It is the same for him. The message is the same. A human heart is the same. The dress is different, but the human heart is the same. It wants to be purified. Whether it's poor or rich, whether it's high or low, it's the same human heart seeking the love of Allah subhanahu wa ta'ala and wants to get rid of the love of dunya. Rasulullah SAW melihat hati kita, melihat hati manusia. Apakah dia kaya banget, miskin banget? Karena sifat nature alamiah daripada hati itu, hati ingin dirinya itu bersih, suci. Dan dia mendatangi Rasulullah SAW yang bisa membersihkan hati tersebut. Oleh karena itu, kita jangan membeda-bedakan. Ada orang majelis datang pakai mobil mewah atau pakai motor dan segala macam, kita membedakan. Kita harus melihat hati dan kebutuhan hati yang sesungguhnya untuk dibersihkan. The big shots were sitting with Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. The big wigs, you know, big ones were sitting with Rasulullah, and the a'ma came, the blind one, the poor one came. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was upset. Al-abasa. Abasa wa tawalla. So Allah subhanahu wa ta'ala told them. That's why Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, "My Lord, Allah subhanahu wa ta'ala adabani Rabbi. My Lord taught me the highest adab." So Allah subhanahu wa ta'ala was perfecting the adab of the ummah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was a mirror of Allah subhanahu wa ta'ala's manifestations. So Allah subhanahu wa ta'ala's manifestations on that mirror reflects on the ummah. Don't think it's an impurity of the Prophet. No. Know that it's our impurity. And Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was a reflection of the knowledge and the methodology to clean ourselves from that. So when you are sitting with the big wigs and a poor guy comes and he wants to be in the majlis, don't kick them out or don't look at them in a bad way. That is not the way Allah subhanahu wa ta'ala likes. Pelajaran untuk kita semua di dalam surat Al-Basa ketika Rasulullah SAW sebetulnya sedang bersama para pemuka-pemuka orang-orang kaya di saat itu. Tiba-tiba datang seorang tunanetra yang bernama Abdullah bin Ummi Maktum datang kepada beliau SAW, dan dalam ayat tersebut dijelaskan Rasulullah berwajah masam. Oleh karena itu kita jangan pernah membeda-bedakan siapa yang datang kepada kita, tetapi lihatlah niatnya. Pasti kalau niatnya dari hati itu ingin meraih kesucian. I think it's enough nasiha. It's 12 o'clock. But remember, Taha. If you don't remember anything I said, remember Tahir, Hadi. You want to be a Hadi, you have to be Tahir. Rumusnya Toha, Tohir, Hadi. Masuk dulu ke makom Tohir, insya Allah akan memberikan sifat Hadi. Amin. If they want to be Hadi, they have to be Tahir first. Harus Tohir duluan, baru bisa dapat Hadi. Alhamdulillah. Saya meringatkan waktunya sudah hampir jam 12. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin
النبي الأمي وعلى